patut berdiri saudara. Besar Yeshua, Hamasiah, Waruah, Podes, Kile, Olam, Vaen, Kile, Olam, Vaen, Kile, Olam, Vaen. Sekali lagi dan kita sembah Dia, Kile. Mari semuanya kita ucapkan kata-kata pengakuan buat Tuhan kita. Biarkan Roh Kudus bekerja saat ini. Haleluya. 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 Kau di tempat ini. Ya Roh Kudus. Ya Rama ya Rama Syama ya Rama ya Rama Syama. Sungguh kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh merayakan salah satu dari 7 hari raya yang Kau perintahkan bagi kami untuk kami boleh merayakan, yaitu perayaan Hari Raya Sukkot, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami pun merindukan Engkau bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan permasalahan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Dan bahkan kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan akan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan dari Elohim. Dan bila kemenangan itu boleh terus ada dalam setiap kehidupan kami, dan bila kehidupan kami semakin hari terus berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau disenangkan atas setiap puji-pujian kami Bapa. Dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami boleh melakukan dan mengalami bersama dengan Engkau ya Bapa. Sehingga firman-Mu itu betul-betul hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Tuhan, Kau kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat ini, kuasai setiap peralatan yang kami pakai, supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik, dan semuanya kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, senang sekali kita bisa beribadah bersama. Kali ini adalah sarasehan yang istimewa, tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena hari ini bertepatan dengan perayaan Shavuot, saudara ya. Dan tema kali ini adalah makin berkualitas, saudara. Berapa banyak di antara kita yang kehidupannya ingin semakin hari semakin berkualitas? Angkat tangannya. Haleluya, semuanya pasti mau berkualitas, semakin berkualitas. Oleh karena itu kita sekarang tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita akan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka
ayatnya yang pertama dari 2 Kepa 3 ayatnya yang ke-18. 2 Kepa atau 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan. Firman-Nya mengatakan, dan bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasiah. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang maupun sampai hari akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memerintahkan untuk supaya kita bertumbuh. Di sini katakan bertumbuhlah. Itu sebuah kata perintah. Jadi kita dituntut untuk kita bisa terus bertumbuh. Dan bertumbuh ini juga berbicara makin berkualitas. Kalau makin berkualitas, sebelumnya sudah berkualitas, saudara. Amin. Tetapi semakin berkualitas. Bertumbuh juga demikian. Kita sudah ada bertumbuh dan kita terus bertumbuh. Dan ini tidak hanya mencakup secara rohani saja. Oh, rohaninya semakin bertumbuh. No, tidak hanya rohani saja, tetapi juga jasmani juga perlu bertumbuh. Amin, saudara. Untuk secara rohani tentu saja pengetahuan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu boleh terus dan terus bertumbuh dari hari lepas hari. Amin, saudara. Dan biarlah saya berdoa, setiap kita boleh semakin hari semakin mengenal Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Dan jangan puas hanya kita sekedar mengenal namanya saja, habis itu sudah puas. Sudah cukup gitu toh. Sehingga jadi hanya mengenal saja, tetapi tidak mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Itu yang tidak Bapa Yahweh kehendaki. Bapa Yahweh menghendaki kita selain mengenal namanya yang benar, kita juga boleh mengenal pribadinya yang luar biasa itu. Amin, saudara. Dan ketika kita mengenal pribadinya, Tuhan menyatakan pribadinya lebih lagi, saudara. Ketika kita bergaul dengan seseorang, maka kita akan semakin kenal pribadinya. Dan tentu saja, saudara perhatikan, karakter orang tersebut pasti sedikit banyak mempengaruhi kita. Amin. Oleh karena itu hati-hati saudara dengan siapa bergaul setiap harinya, itu akan mempengaruhi karakter saudara juga. Nah, coba sekarang bayangkan kalau kita setiap harinya bergaul dengan Elohim, bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan bagaimana kita bisa mengenal pribadinya? Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Kalau kita baca Alkitab saja enggak. Ya toh, saudara. Oleh karena itu yang pertama kita harus baca Alkitab, saudara. Sekarang saya tanya, berapa banyak di antara saudara yang sudah pernah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Boleh angkat tangannya? Woi, luar biasa, banyak. Haleluya. Saya tanya dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, ya. Bukan Kejadian dan Wahyu loh, saudara. Ya. Oke, luar biasa. Yang belum pernah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tolong saudara, bacalah. Karena di dalam Alkitab kita ini luar biasa, saudara. Ini adalah surat cintanya Tuhan buat setiap kita. Amin. Kalau kita jatuh cinta, dulu coba Bapak Ibu yang pacaran zaman dulu ya. Dulu belum ada WA, pakai surat, betul enggak, saudara? Kirim surat, ya kan? Itu nanti saudara bacanya sekali atau 2 kali, saudara? Berkali-kali. Demikian pula yang sekarang zaman WA. Ayo yang pacaran WA, berapa kali baca WA-nya pacar saudara? Berkali-kali, bahkan mau tidur pun dibaca lagi, betul enggak? Nah, ini Alkitab, ini adalah surat cintanya Tuhan bagi setiap kita. Biarlah kita baca dan terus baca, saudara. Amin. Baca, saudara. Dan yang kedua, tidak cuma baca, tapi lakukan dong di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga kita nggak cuma ngerti secara pengetahuan di sini saja, tetapi biarlah kita di sini juga bertumbuh. Hati kita juga terus bertumbuh akan pengenalan akan Elohim kita. Sehingga ketika kita melakukannya, kita boleh merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Oh, gini toh rasanya. Oleh karena itu saya dorong setiap kita
untuk kita boleh melakukan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengenal, kita boleh merasakan bagaimana kuasanya itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dan ini kita perlu merasakan ini, dan yang menggerakkan kita untuk bisa kita tekun bacaan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah Ruach Kodes, yaitu Roh Kudus. Dan saya berdoa setiap kita boleh saat ini untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Gereja pemulihan firman itu gereja yang juga meluaskan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kita tidak anti dengan yang namanya bahasa lidah. Kita tidak anti dengan yang namanya berdoa sambil nangis-nangis atau mungkin ada manifestasi roh. Itu kita tidak tidak anti. Kalau memang itu dari Roh Kudus yang bekerja, kita welcome. Dan hari ini kita akan juga membebaskan Roh Kudus untuk bekerja di antara setiap kita. Amin, saudara. Membuat kehidupan kita berkualitas. Haleluya. Dan saat ini juga bertepatan dengan Syavuot, hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Dan saya berdoa biarlah Roh Kudus juga terus bekerja, dicurahkan saat ini, di tempat ini, di dalam hati setiap kita. Sehingga kalau Roh Kudus turun di dalam hati kita, di dalam kita, maka akan membuat kehidupan kita semakin berkualitas. Amin. Hidup kita semakin berkualitas, kesehatan kita semakin berkualitas, rohani kita semakin berkualitas, pelayanan kita semakin berkualitas, pekerjaan kita pun semakin berkualitas. Amin. Coba katakan kanan kiri, semakin berkualitas, semakin berkualitas. Haleluya. Dan saudara, kita juga akan melihat bagaimana pada saat turunnya Roh Kudus, itu jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang berkualitas dan semakin berkualitas. Kita lihat di dalam kitab Ma'aseh-Shilhim atau Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 atau Ma'aseh-Shilhim. Katakan, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita akan terus semakin berkualitas. Dampak kehidupan kita akan semakin luas. Di sini dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu menandakan bahwa dari tempat kecil dulu, di tempat kita berada, di kota di mana kita tinggal, itu kita boleh berdampak. Amin, saudara. Mulai pertama yang paling kecil adalah berdampak bagi keluarga kita, komunitas yang setiap harinya kita ada, yaitu keluarga kita. Amin, saudara. Lalu setelah itu dari komunitas kita selalu bergaul dengan siapa? Mungkin terus di pekerjaan kita, di gereja kita, lalu habis itu di tempat, di kota di mana kita tinggal. Setelah itu dari provinsi, kabupaten, kota, provinsi, bahkan berdampak bagi Indonesia dan seluruh bumi. Amin. Dan kehadiran GPF ini untuk boleh menjadi berkat bagi Indonesia dan bahkan bagi dunia. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, GPF ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi sekarang juga ada di Amerika dan Malaysia. Amin. Dan ini pendeta-pendeta yang dari Malaysia dan Amerika Serikat. Boleh berdiri Bapak Ibu, minta tolong biar mereka melihat bahwa ini loh buktinya pendeta yang dari Malaysia, Pak David dan Ibu Hana, Pastor Tony dan Pastor Ronald. Oke, terima kasih, silakan duduk. You may be seated. Ya, terima kasih. Dan ini bukan karena pekerjaan kita, karena kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Amin. Karena kita meninggikan nama Bapa Yahweh, karena kita terus memperluaskan juga pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang bekerja dengan di luar nalar kita, saudara. Kok bisa kenal dengan Pastor Tony, gitu? Kok bisa kenal dengan Pastor David? Kok bisa kenal dengan Pastor Ronald? Itu
Kalau bukan Roh Kudus, siapa lagi saudara? Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Dan kita kalau baca di dalam Kisah Para Rasul 2, saudara baca satu pasal penuh itu saat Pentakosta tiba, maka para murid menjadi berani menginjil. Kepa berani berkhotbah, padahal sebelumnya kita baca kisahnya yaitu apa? Kepa baru saja menyangkal Yesua 3 kali, ya kan? Dan Kepa sangat sedih, sangat menyesal karena hal ini. Tetapi ketika Roh Kudus ada, ketika Roh Kudus memenuhi Kepa, maka dia menjadi orang yang menyala-nyala bagi Tuhan. Bahkan dia tidak malu lagi mengakui bahwa dia muridnya Yeshua Mesias. Dia berani tampil di depan umum di hadapan 3.000 orang. Luar biasa sekali, saudara. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa yang membuat kita berkualitas, membuat kita semakin berkualitas, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kita jangan membatasi kuasa Roh Kudus. Kita terlalu liturgis saudara dalam kita beribadah, terlalu liturgis sekali tanpa membuka ruang bagi Ruach Kodes bekerja, sehingga kita jadi ya adalah monoton begitu. Dan saudara tahu, ketika kita mengadakan peribadahan terus menerus begitu saja tanpa ada urapan Roh Kudus, tanpa ada Roh Kudus, maka itu akan menjadi sebuah ritual yang membosankan, saudara. Percaya apa enggak? Ayo jujur aja saudara. Kalau saudara lakukan hal ini terus menerus, ibadah tiap hari, mungkin ada Sabat, ada hari Minggu, saudara lakukan ibadah begitu terus, bayangkan tanpa ada Roh Kudus bekerja di sana, apa yang terjadi saudara? Bosan enggak? Bosan, saya yakin bosan sekali. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam setiap peribadahan kita, maka peribadahan demi peribadahan itu yang membuat kita kita terus merindukan datang ke ibadah itu. Kenapa? Ada Roh Kudus di sana, saudara. Amin. Ada Roh Kudus. Maka dari itu saya berdoa biarlah setiap kali kita mengadakan peribadahan, biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita nggak sia-sia, saudara. Kita ibadah bukan untuk sekedar ritual, ya karena Kristen ya ada ibadah di gereja. Masa Kristen tidak pernah ibadah di gereja? Bukan itu. Tapi kita mengadakan ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, otomatis kita pun roh kita dipuaskan. Sehingga baterai HP itu dicas, saudara. Amin. Kita dicas. Dan itu menyegarkan. Sehingga ketika kita pulang dari ibadah, kita tidak loyo, kita tidak capek, kita tidak bosan, tetapi kita justru semakin bersemangat untuk menjalani setiap kehidupan kita. Dan kalau kita meskipun masalah masih ada, permasalahan pergumulan masih ada, tetapi ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk bisa menghadapi setiap permasalahan itu, untuk mengalahkan setiap permasalahan itu, dan kita akan menang bersama dengan Bapa Yahweh. Itu kan yang kita rindukan, saudara. Amin. Dampaknya sampai sebegitunya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita juga terus rindukan hal ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tidak hanya secara rohani saja kita menjadi orang yang saleh dan orang yang salehah, saudara. Orang yang rohani, orang yang rajin ke gereja, tidak ngane-ngane. Tetapi tidak hanya itu saja, tapi secara kehidupan nyata, kehidupan real kita pun akan menjadi semakin berkualitas. Secara jasmani, kalau orang dunia biasa memisahkan antara rohani dengan sekuler, ya, maka kehidupan sekuler kita pun juga akan semakin berkualitas. Seharusnya seperti itu. Kalau ada orang yang merasa rohani, merasa dijamah Tuhan, merasa ada Roh Kudus di dalamnya, tetapi kehidupan sekulernya, kehidupan sehari-harinya, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam rumah, di lingkungannya, tidak ada perubahan, itu sama saja bohong, saudara. Cuman ngaku-ngaku doang, saudara. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus seharusnya kehidupan kita berdampak. Tidak ada ceritanya kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita berdampak cuman buat kita saja.
kita semakin rohani, tetapi pekerjaan kita amburadul. Tidak ada kamusnya seperti itu, saudara. Yang masih sekolahnya juga amburadul. Yang penting masuk surga. No, bodoh ya wis ben, yang penting masuk surga. Mana ada kamusnya, saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita aktif di gereja, kita sungguh-sungguh pelayanan, maka kehidupan, pekerjaan kita, studi kita pun juga harus semakin berkualitas. Itu baru namanya anak-anak Bapak Yahweh, saudara. Itu baru namanya Roh Kudus betul-betul bekerja di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan kita lihat di dalam Alkitab, ada orang yang jadi ahli di dalam bidangnya, itu karena Ruah Kudus. Kita lihat di dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai yang ke-6. Keluaran 31 ayat 2 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Lihatlah, aku telah memanggil nama Besaleel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Dan aku, perhatikan, telah memenuhi dia dengan Roh Elohim, dengan hikmat dan dengan pengertian dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan, untuk merencanakan berbagai rancangan, untuk bekerja dengan emas dan dengan perak dan dengan tembaga, dan dalam mengasah batu permata untuk penatahannya, dan dalam ukir-ukiran kayu untuk mengerjakannya dengan segenap keterampilan. Juga aku, lihatlah, aku telah menyandingkan dengannya Aholiab anak Ahisamah dari suku Dan, bahkan ke dalam hati setiap orang yang berhikmat hatinya. Aku telah mengaruniakan hikmat, dan mereka akan melakukan segala yang telah aku perintahkan kepadamu. Ini ayat mengenai pada waktu itu Mose akan membangun tabernakel, kemah suci, saudara. Dan itu butuh ada perkakas bait sucinya, saudara ya. Dan itu yang bikin harusnya orang, saudara. Bukan berarti karena Tuhan yang nyuruh, tiba-tiba celing turun dari langit tabut perjanjian, terus celing turun dari langit mesbah meja dupa begitu, terus lampu-lampu kaki dian begitu. No, itu tetap dibuat manusia, saudara. Tetapi atas ilham Ruah Kudus, atas ilham Bapa Yahweh, dan keterampilan itu juga datangnya dari Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, saudara, tidak ada kamusnya, tidak ada ceritanya orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi pekerjaannya amburadul, hanya rohani, aktif di gereja, rajin sekali, tapi pekerjaan amburadul, sekolah berantakan, pergaulan berantakan. Tidak ada kamusnya itu, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus ada, betul-betul ada, baik keaktifan di gereja, pelayanan bagus, pekerjaan pun bagus, studi pun bagus. Amin. Harusnya begitu. Ini buktinya, setiap kali orang yang dipenuhi Ruah Kudus, pekerjaannya itu luar biasa, di atas rata-rata. Amin. Dan ini juga bukan tiba-tiba dipenuhi langsung berubah jadi ahli begitu. Tidak, tetap ada bagian kita. Jadi kalau saya perhatikan, Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita itu selalu adanya kerjasama dari diri kita. Nggak bisa bilang, Tuhan, aku mau jadi ahli, terus tanpa belajar tahu-tahu ahli begitu. Nggak bisa. Kita tetap ada yang harus kita lakukan. Mungkin anak-anak sekolah, Tuhan besok ujian UAS begitu kan? Bingung ini gimana? Sudah berdoa saja. Nanti buku catatan masuk atau nggak bisa. Tetap harus ada usaha dari kita, saudara. Tetap harus belajar. Pak, bukankah itu konsekuensi logis kalau memang kita sudah rajin belajar pasti akan hasilnya bagus? Secara umum konsekuensi logis, yes. Tetapi kalau ada Roh Kudus, di situ ada boosternya, saudara, ada turbonya, saudara. Bahkan kita mungkin kalau ada campur tangan Roh Kudus. Kalau kita belajar sedikit saja, Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita. Bisa. Atau mungkin Tuhan memberikan sebuah seperti halnya misalkan kalau anak sekolah belajar materi banyak, ulangan mana yang mau dipelajari. Pernah, saudara, saya mengalami hal ini. Dulu waktu SMP
Saya ingat betul kejadian ini. Materi geografi pada waktu itu banyak sekali. Saya sampai bingung, Tuhan tolong saya Tuhan, aku tidak tahu gimana ini cara belajarnya. Materinya banyak dan waktu itu ulang nggak cuma geografi toh. Bingung saya. Tapi saya andalkan Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan tolong saya bagaimana. Dan akhirnya apa? Saya belajar semampu saya. Dan saudara tahu campur tangan Tuhan di mana? Soal-soal yang keluar adalah soal-soal yang saya pelajari, saudara. Materi yang saya pelajari, materi yang saya terlewatkan tidak saya pelajari, kok gak keluar, kok aneh, saudara. Itu satu mujizat, bentuk campur tangan Tuhan, salah satunya, saudara. Tapi tidak selalu begitu ya. Nanti saudara jadikan patokan, enggak. Ada banyak cara Roh Kudus bekerja untuk membantu kita sehingga kita menjadi semakin berkualitas, saudara. Cara Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, kita tidak bisa batasi itu. Maka dari itu jangan membatasi kuasa Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa berkualitas secara kehidupan kita secara umum itu juga harus terus belajar. Aholiab, Besaliel itu juga mereka belajar, dan mereka orang yang cinta Bapa Yahweh, maka Tuhan akan terus mencurahkan rohnya bagi mereka sehingga mereka semakin ahli, dan akhirnya mereka dipakai oleh Bapa Yahweh untuk membuat perkakas bait suci. Luar biasa, itu satu kehormatan, saudara. Luar biasa banget. Biarlah kita menjadi seperti mereka, saudara. Mereka, saya yakin kok bisa dipilih Tuhan karena mereka sudah bagus dalam bekerja. Mereka belajar dan Tuhan tambahkan, Tuhan beri kemampuan lebih lagi buat setiap mereka, saudara. Di dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka kita perlu terus belajar meningkatkan diri supaya kita tidak menjadi serupa dengan zaman ini. Zaman ini, saudara, orang bilang semakin zaman sulit, zaman edan kalau orang Jawa bilang. Edan itu gila ya. Ini karena dari berbagai pulau, saudara. Jadi saya harus translate bahasa Indonesia juga, bahasa Jawa. Ya. Jadi kita hidup di zaman edan. Ada yang bilang, nek orang edan, orang keduman. Kalau tidak ikut-ikutan gila, nggak kebagian katanya. Tetapi tidak seperti itu bagi anak Bapa Yahweh. Kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu ada saja. Amin. Ada saja. Dan berkat Tuhan tidak bisa kita pikirkan melalui berbagai macam sumber, saudara, yang bahkan kita tidak duga sekalipun. Begitu. Oleh karena itu terus tingkatkan diri kita. Kita belajar meningkatkan diri. Dan kalau kita terus belajar, ini menunjukkan kita rendah hati untuk kita terus meningkatkan diri kita, tidak merasa ahli. Tadi malam disinggung oleh Bapak Gembala, tadi malam tadi pagi ya, bahwa kalau kita tidak terus belajar, ibarat kalau misalkan sebagai seorang dokter yang tahu mengobati penyakit, suatu penyakit, maka merasa hebat, tidak belajar lagi, padahal terus berkembang terus penyakit, maka suatu saat itu akan tertinggal, saudara. Dokter yang tidak belajar terus akan tertinggal lama-lama begitu. Kita pun begitu, saudara. Jangan kita merasa paling hebat, tapi kita terus belajar meningkatkan diri. Dan kita terus belajar itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Itu menunjukkan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan hikmat bagi kita, kemampuan bagi kita. Saudara, apapun yang saudara lakukan, pekerjaan apapun, baik pekerjaan jasa maupun pekerjaan dagang, itu juga memerlukan skill, saudara, memerlukan keterampilan. Maka ini ketika kita belajar dan terus belajar, menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan, atas apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita yang belajar bekerja sebagai karyawan pun demikian.
kita akan menjadi seperti Yosef ketika di Mesir, ya. Itu karena Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh itu ada di dalamnya, menyertai dia. Dan kita terus upgrade diri dengan berkaitan dengan aktivitas kita, baik pelayanan yang Bapak Ibu Gembala, yang pelayanan yang full time, terus bekerja, belajar upgrade diri sebagai pelayan Tuhan, dan sebagai pekerja, karyawan, atau kita sebagai pengusaha, kita terus bekerja mengupgrade diri, saudara. Tadi pagi Bapak Ibu Gembala juga dibekali dengan bagaimana kita bisa menulis surat dengan seragam dan bagus, profesional seperti itu. Dan kita belajar dari yang terbaik. Kalau ada pelatihan seminar, kita bisa ikut, saudara. Ikut. Nggak usah bingung agamanya apa. Oh, Kristen, sudah kenal Yahweh belum? Nggak usah mikir begitu, saudara. Amin. Karena kita bisa belajar dari mana saja. Ya, ambil yang baik. Kayak kita makan ikan gitu loh, saudara. Makan ikan bukan yang di presto, saudara, ya. Kalau makan ikan, tulangnya dimakan sekalian nggak, saudara? Dagingnya kita makan, tulangnya dibuang. Nah, seperti itu. Kita belajar dari yang terbaik. Kalau tepat bisa kita lakukan, kita ambil. Kalau enggak, kita enggak ambil. Begitu, saudara. Belajar, terus belajar, kembangkan yang ada. Untuk terus kita juga semakin memperbaiki diri. Dan yang kedua, kembangkan apa yang sudah ada. Kita sudah ada, kembangkan lagi. Bagaimana supaya lebih berkembang, bagaimana supaya lebih bagus lagi. Begitu, saudara. Di dalam Matius 25 ayat 29, Matius 25 ayat 29 dikatakan, sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa ia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Yang mempunyai akan ditambahkan. Sama seperti Bezaleel dan Aholiab ini, saudara. Dia sudah ahli, ditambahkan keahliannya lebih lagi dari Bapak Yahweh, saudara. Kita juga demikian, saudara. Kita sudah mempunyai apa yang ada pada kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Kita upgrade sehingga Tuhan akan menambahkan apa yang sudah ada ini, saudara. Saudara mau terus berkembang? Gak usah ditanya, Thomas. Pasti semuanya mau berkembang. Oleh karena itu, saudara pikirkan bagaimana caranya supaya kita, apa yang ada pada kita terus berkembang, saudara. Semakin bagus, semakin profesional. Saya ambil contoh, mungkin kalau di gereja, Bapak Ibu Gembala ya, yang menggembalakan, bisa supaya terus berkembang, gerejanya dimasukkan di Google misalkan, sehingga orang cari alamat gampang, cari di Google Map ketemu, saudara. Seperti itu. Lalu apa, belajar, mungkin bisa buat live ibadah. Wah, tidak punya peralatan, gampang, pakai TikTok, saudara. Sekarang orang-orang Indonesia gandrung TikTok, saudara. Ya, ini bukan promosi, tapi fakta bahwa banyak orang nonton TikTok ini, di live-kan TikTok juga ini sekarang ini, saudara. Itu cuma butuh HP dan kuota, selesai. Download aplikasi TikTok. Sehingga semua orang bisa melihat ibadah kita. Meskipun kadang komennya juga ada yang nggak karu-karuan, ya sudah. Yang penting mereka dengerin, saudara. Siapa tahu ketika mereka sedang lewat pas lagi ngetik komen-komen yang nggak karuan sebetulnya, mereka masih konsentrasi, masih ngetik begitu. Siapa tahu Roh Kudus menjamah mereka pada saat itu. Amin. Ketika masih khotbah, itu nggak jarang seperti itu, saudara. Saya lihat TikToknya Surya Kebenaran, masih khotbah, masih pujian, ada tamborin, ada yang ngomong-ngomong jingkrak ini bla bla bla. Terserah mereka, tapi saya yakin suatu saat pasti mereka akan jauh. Kita menabur benih melalui itu. Mereka yang datang, saudara, bukan kita yang datangin mereka yang datang. Amin. Ada yang nyimak loh sampai akhir, ya ada. Ada yang nyimak paling semenit 2 menit, ya ada. Tapi Roh Kudus bisa memakai dalam 1 menit 2 menit itu untuk menjamah orang tersebut. Amin. Bisa. Maka dari itu kembangkan apa yang ada pada kita, saudara. Jangan puas begini saja. Pak, begini saja sudah cukup, berjalan dengan baik kok. Mau diapain lagi? Loh, saudara, kembangkan, saudara. Jangan puas dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita begini-begini saja, maka Tuhan bisa mengambil apa yang ada pada kita. Kenapa kita nggak mengembangkan? Seperti perumpamaan tentang talenta itu. Dikasih, ada satu, ya simpen nggak dikembangkan toh. Akhirnya apa? Diambil lagi sama Tuhan.
Begitu. Maka dari itu mari kita lakukan, dan kita juga mungkin bisa menyiapkan regenerasi kepemimpinan bagi gereja Tuhan. Karena gereja itu bukan milik kita, saudara. Gereja ini milik Bapak Yahweh. Bagaimana kita pikirkan, bagaimana supaya kalau pada suatu saat nanti Tuhan memanggil kita, gereja ini bisa tetap jalan, saudara. Saudara pikirkan hal itu, saudara. Bagaimana supaya nanti ketika saudara tidak di tempat, pekerjaan saudara bisa jalan, usaha saudara bisa jalan. Itu kita pikirkan, kita kembangkan, saudara. Apapun apa yang sedang saudara kerjakan, yang saudara geluti saat ini, kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita tidak kembangkan, di dalam Matius 25 ayat 30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang di luar di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Kenapa enggak mengembangkan? Mari saya dorong tuh setiap kita, apapun yang ada pada kita, kembangkan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Berdoa enggak dipikir dewi, saudara, enggak dipikir sendiri, tetapi kita andalkan Roh Kudus untuk mengembangkan kita. Bagaimana Tuhan, aku mau mengembangkan apa yang sudah Engkau berikan. Tuhan tolong berikan hikmat. Begitu, saudara. Dan Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita. Bolak-balik saya perhatikan seperti itu. Dan ketika kita berdoa demikian, buka mata, buka telinga lebar-lebar, karena Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Kadang kalau dari hal pembicaraan sepele, menurut kita, Tuhan bisa memberikan ide dari situ, saudara. Tidak harus dengan suara audible, hei anakku, lakukan, dapat mimpi, tidak harus sesuatu yang spektakuler. Itu kadang-kadang dengan cara natural, tetapi itu sebenarnya campur tangan Tuhan di belakangnya. Sama seperti perkakas bait suci itu, memang yang bikin manusia, tetapi hikmatnya dari Tuhan, kemampuannya yang luar biasa itu dari Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan cara natural, tetapi sebetulnya itu campur tangan Tuhan secara supranatural. Haleluya. Dan yang terakhir, miliki pola pikir yang bertumbuh, berkembang. Bahasanya ngetren, bahasanya yang ini growth mindset. Miliki growth mindset, pola pikir yang terus bertumbuh. Enggak aku, tapi kita siap beradaptasi dengan perubahan. Orang bilang zaman ini selalu berubah. Yang ada di dalam dunia yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Selalu berubah, dan terus berubah. Maka dari itu mari kita terus siap beradaptasi dengan perubahan. Kita siap berkembang mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak kehilangan prinsip firman Tuhan. Kita tetap berakar pada firman Tuhan, tetapi cara kita melakukannya bisa menyesuaikan. Kita bisa tetap berbicara pada firman Tuhan, kita tetap bisa jujur, kita tetap bisa berintegritas di zaman yang semakin gila ini, saudara. Amin. Dengan cara Tuhan, Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan saat ini mari kita terus berdoa, biarlah Roh Kudus terus memakai setiap kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang makin berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk cari duit. Itu duit akan ngikutin kok, saudara. Akan ngikutin. Kitab Amsal katakan, siapa orang yang berdiri di hadapan raja-raja? Dia orang yang cakap di dalam pekerjaannya, saudara. Saudara akan luar biasa. Saudara akan terus diangkat Tuhan, semakin berkualitas. Tidak sama dengan yang lain. Dan saya berdoa biar setiap pekerjaan dan pelayanan kita di atas rata-rata. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan ayat yang terakhir saya mau ajak kita untuk baca di dalam Roma 12 ayat 2 tadi. Roma 12 ayat 2 dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Biarlah kita terus terbuka pikiran kita, kita terus diperbarui, mau belajar, mau mengembangkan, terbuka dengan masukan, terbuka dengan kuasa Roh Kudus juga, saudara, sehingga kita
tidak menjadi seperti dengan zaman ini, tetapi kita membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Katakan kanan kiri, mari kita bertumbuh, mari kita semakin berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, saya berdoa biar semakin berkualitas setiap orang yang ada di tempat ini dan setiap orang yang menyimak melalui TikTok live apapun itu, semuanya semakin berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saya minta singer songwriter bisa bantu saya untuk kita menyanyi dan kita berdoa. Haleluya. Kita pujikan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, kami rindukan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Hamba bisa berhenti berkata-kata Tuhan, tapi bila Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami, Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga membuat kehidupan kami menjadi semakin berkualitas untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman yang sudah kami dengar ini, supaya firman ini tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau mendapati kami boleh semakin mencintai Engkau, semakin berkualitas bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dirapaka syakaya nama syakaya. Roh Kudus hadir di sini. Pujikan dengan sungguh-sungguh saudara. Mengalir di bait suci, kita juga bait sucinya Tuhan. Perkara jasmu pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mari hadir di hati kami Tuhan. Mengalir, yes, mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Perkara ajaib, dan kami akan melakukan perkara yang ajaib, mujizat nyata. Karena Roh Kudus sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang suka bila Yahweh turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Kudus turut bekerja di antara Saudara, renungan firman yang sudah kita dengar pada petang hari ini, dan biarlah firman-Nya terus berbicara dalam hatimu. Kau yang selama ini belum sungguh-sungguh, belum menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hatimu, sehingga kau tidak berkualitas, kau kurang berkualitas saat ini. Kau akan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berkualitas bagi Engkau. Dan Engkau yang mau semakin berkualitas, minta kepada Roh Kudus untuk menjamah Engkau, untuk terus bekerja dengan lebih lagi. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Roh Kudus, aku bebaskan Engkau bekerja di dalam hati setiap kami. Dan saya undang untuk setiap saudara yang ingin dijamah oleh Roh Kudus semakin berkualitas, boleh maju ke depan, dan nanti saya minta Bapak Ibu Gembala sedang boleh mendoakan setiap engkau. Haleluya. Silakan boleh maju ke depan yang ingin semakin berkualitas dipakai oleh Tuhan. Bahkan kesehatanmu semakin berkualitas, bahkan pekerjaanmu semakin berkualitas bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan ikut-ikutan, tetapi dari dasar hatimu semuanya, mari kita berdoa, kita tutup mata, kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil, semuanya kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila Roh Kudus turut bekerja di
monitor. Biarlah Tuhan berjalan. Bapak Roh Kudus, Engkau bekerja bagi anak-anakmu yang ada di tempat mereka masing-masing saat ini juga Tuhan. Mereka yang menyimak melalui streaming, Tuhan, yang mereka ingin Kau jamah juga.
supaya menjadi lebih berkualitas, baik dalam kesehatan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam rohani mereka, baik dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biar Tuhan jamah saat ini juga di dalam nama Yesus Hamasiah. Mereka yang terikat, Tuhan lepaskan. Terikat dengan kuasa gelap, Tuhan bebaskan. Terikat dengan dosa, Tuhan bebaskan. Mereka yang terikat dengan sangat penyakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Mereka yang terikat dengan pikiran-pikiran yang jahat, Tuhan bebaskan. Pikiran-pikiran yang negatif, membuat mereka overthinking, membuat mereka tidak berpikir dengan jernih, Tuhan bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Dan biarlah setiap kami juga yang ada di sini, Tuhan terus jamah dalam hati kami, Tuhan. Engkau yang bekerja dan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, saat ini Engkau terus bekerja dan kami bebaskan Engkau terus bekerja dalam hati kami, terus bekerja dalam hati kami dari hari lepas hari, Tuhan. Hingga kakak harapan syakaya ramas syere bekas. Haleluya. Syukur. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu Roh Kudus. Mari kita senangkan Dia, sembah Dia dengan kata-kata pengagungan buat Tuhan kita. Ucapkan dari dasar hatimu. Jangan ikut-ikutan dan jangan berdiam diri. Ucapkan dari dasar hatimu. Biarlah Roh Kudus saat ini bekerja. Roh Kudus.